Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam bahasa Batak, sianodo gabe patar holong ne rohani de batatu hita. Sian nong sinurune anakna nasa sadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh gereja bernama Martin Luther berkata, siapakah kita di mata Tuhan? Kita hanyalah orang berdosa yang mendapat anugerahnya hingga kita beroleh pengampunan. Karena semua manusia telah masuk ke dalam dosa dan hidup di dalam kubangan dosa dan mencintai setiap dosa yang memberikan kenikmatan palsu. Maka sangatlah mustahil bagi manusia dapat meninggalkan dosa. Karena pada dasarnya manusia mati di dalam perbudakan dosa yang terus membawa manusia kehilangan tujuan hidup, kehilangan damai sejahtera, dan kehilangan hidup yang berkenan kepada Allah yang memiliki tujuan yang indah bagi manusia. Keberdosaan kita menghancurkan kehidupan yang seharusnya indah dan penuh damai sejahtera. Karena dosa kita memiliki kasih yang dingin, kita menjadi sinis, kita berpikir jahat dan penuh curiga. Kita tidak percaya akan adanya Allah dan tidak bisa menyerahkan hidup kita kepada Allah. Namun firman Tuhan membawa kita untuk mengerti kasih Allah yang dinyatakan bagi kita, sehingga melalui kasih inilah kita sekarang hidup dalam pengharapan. Pada dasarnya manusia mencari kasih, namun di dalam dosa manusia hanya menemukan kasih yang palsu. Kita mengasihi diri sendiri, namun ujungnya maut. Kita memberikan diri kita untuk dikasihi sesama manusia, namun ujungnya dikhianati. Dan kita memberikan hati kita untuk dikasihi oleh kemewahan dunia ini, namun ujungnya rasa frustasi, kesepian, tidak adanya damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah kisah nyata tentang Jenderal Samila, pejuang revolusioner di Rusia yang berupaya menggulingkan Kaisar Tsar yang otoriter. Dalam perjuangannya dengan para pengikutnya, sang jenderal mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya sebagai perbekalan yang dikumpulkan dari masyarakat, sehingga stok gandum di masyarakat semakin menipis. Akibat pemberontakan ini, masyarakat umum mengalami kelaparan, sehingga para pasukan ini sering kehilangan gandum dari gudang penyimpanan. Akibatnya, sang jenderal marah besar. Kemudian Jenderal Samila membuat peraturan, barang siapa yang ketahuan mencuri gandum akan dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 50 kali cambukan di hadapan umum. Untuk beberapa minggu ke depannya, situasi mulai aman, tidak ada lagi pencurian gandum. Namun, hari berikutnya kembali ada pencurian, sehingga penjagaan semakin diperketat 24 jam. Pada suatu malam, penjaga memergoki seorang pencuri gandum di gudang. Kemudian mereka membawanya dan menghadapkannya kepada Jenderal Samila. Setelah kain penutup wajah pencuri dibuka, dia seorang wanita tua. Sang Jenderal Samila sangat terkejut, bukan karena dia sudah tua, akan tetapi ibu yang tua ini adalah
ibu kandungnya sendiri. Tentu sang jenderal sangat terpukul dan mengalami sikap yang dilematis. Jika hukum harus dijalankan padahal ibu kandungnya yang sangat dia kasihi dan cintai. Jika hukum tidak dijalankan, maka wibawa sang jenderal jatuh di mata anggotanya dan perjuangan bisa gagal. Kemudian sang jenderal memerintahkan agar hukuman dilaksanakan. Pada saat juru cambuk mulai mengayunkan cambuknya, sang jenderal memeluk sang ibu dan memerintahkan juru cambuk tetap mencambuknya. Saudaraku, dari kisah ini dapat kita ambil maknanya, demikianlah cinta Yesus kepada kita, yang seharusnya kita yang menanggung hukuman dosa. Tetapi Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya kita hidup olehnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, karena kasih-Mu yang besar sehingga kami beroleh keselamatan melalui pengutusan Allah Bapa, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.